Assalamualaikum Kang Mas. Saya Azman dari Selangor, Malaysia. Pertanyaan saya minta Kang Mas tolong bagi kepahaman apa maksud hakikat zakat fitrah. Terima kasih Kang Mas, jazakallahu khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hakikat zakat fitrah itu di sisi Allah? Pertanyaannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh umat muslim dan muslimat atau bahkan seluruh manusia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau di sisi syariatnya wajib bagi muslimin muslimat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun di sisi Allah bahkan seluruh manusia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah yang dimaksud di syariat adalah mengeluarkan zakat seperti beras atau harta atau hasil tanaman dan sebagainya. Ini babakan zakat fitrah secara syariat. Karena bila masih duduk di syariat, maka zakatnya ya seperti syariat. Maksudnya apa? Ketika hati ini yang duduk menjadi raja, ketika hati ini yang duduk menjadi Tuhan, masih diri manusianya yang wujud, masih diri manusianya yang hidup, masih diri manusianya yang berkuasa, masih diri manusianya yang punya kehendak dan kekuatan. Pada intinya manusia masih menduduki sifat-sifat Tuhannya. Jadi manusia tak terasa telah menjadi Allah. Ngaku-ngaku jadi Allah tapi tak terasa. Bagi mereka ahli hijab, maka zakatnya ya berupa dohir-dohir yang sama bentuknya dengan badan yang selama ini kita sembah. Selama ini kan kita menyembah badan kita. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Seolah-olah badan ini yang hidup, seolah-olah badan ini yang berkuasa, seolah-olah badan ini yang wujud, seolah-olah badan ini yang bisa melakukan ibadah. Tanpa Allah, seolah-olah badanlah yang kita pertuhankan selama ini. Badanlah yang kita jadikan berhala-berhala, tauhid di hati kita selama ini. Tempatnya bertuhan, tempatnya beragama itu ada di hati. Tergantung di hati kita ini ada siapa. Yang wujud siapa? Allah atau diri kita. Bila yang wujud di dalam hati kita ini masih manusianya, maka ia wajib membayar zakat. Zakat fitrah, zakat kesucian.
Dalam babakan syariat, zakatnya ya berupa seperti apa yang disembahnya, tauhid-tauhid apa yang dicintainya. Jadi yang dipersembahkan, yang dizakatkan di dalam syariat apa-apa yang dicintainya di hati, yakni dunia. Akan tetapi yang dimaksud zakat di sisi Allah, zakat fitrah. Fitrah itu kan suci. Bagaimana kita bisa suci ketika kita mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, uang, atau hasil tanaman contohnya. Ketika di dalam zakat fitrah kita merasa yang memfitrahkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin hati kita bisa suci sementara kita merasa memfitrahkan, mensucikan diri kita sendiri dengan harta kita. Sedangkan di dalam hati kita masih wujud diri manusianya. Selamanya hati kita tak akan pernah suci. Meskipun dibalut zakat, meskipun dibalut ibadah-ibadah sholat, meskipun dibalut ibadah-ibadah puasa, meskipun dibalut ibadah-ibadah haji, dan meskipun dibalut ibadah-ibadah yang lainnya. Sejak akil balik tiba hingga setua ini, semuanya tak akan ada imbasnya bila yang masih jadi Tuhan di hati kita adalah diri kita sendiri yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas badan ini. Semuanya hanya sia-sia saja. Ini saya berbicara babakan hakikat. Hakikatnya, sesungguhnya. Jadi zakat fitrah ini ada hubungannya dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri, setiap bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Kenapa bayi ini kok disebut suci? Padahal bayi ini tidak pernah sholat, padahal bayi ini tidak pernah zakat, padahal bayi ini tidak pernah puasa, padahal bayi ini tidak pernah beribadah haji dan umroh, padahal bayi ini tidak pernah ngapa-ngapain. Tapi kok disebut suci? Kan aneh. Nah, ini alasannya. Kenapa bayi itu disebut suci bersih? Karena bayi itu adalah yang maha suci. Siapa? Hidupnya Allah dan badan ciptaan Allah. Yang ada hanya Allah yang maha suci. Di dalam hati bayi itu yang ada hanya Allah yang maha suci, yang maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan jabang bayi sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Allah lah hidup yang menghidupi tanah hingga sampai menjadi bayi. Karena itulah bayi disebut fitrah, suci. Suci dari apa? Suci dari tampilnya, suci dari wujudnya, suci dari hidupnya, diri manusianya. Lalu sampai kapan kesucian-kesucian bayi itu bertahan? Kesucian-kesucian bayi itu bertahan hingga sampai masa detik-detik akil balik tiba. Detik-detik akil balik tiba itulah sang Adam mulai bermaksiat kepada Allah. Yakni tidak boleh memakan buah khuldi atau buah larangan, malah
si Adam memakannya. Apa hakikat yang dimaksud buah khuldi itu? Buah khuldi itu adalah tak lain dan tak bukan adalah pengakuan demi pengakuan diri manusianya. Inilah yang dimaksud zaman jahiliyah, zaman kekotoran, zaman najis. Karena hidupnya Allah sudah dimakan, sudah diakui sebagai hidup manusianya. Badan ciptaan Allah sudah terakui milik manusianya. Inilah zaman yang jahiliyah, zaman kekotoran, zaman kekufuran hamba kepada Tuhannya, sehingga Allahnya yang dulu wujud, Allahnya dulu hidup, Allahnya dulu nyata, Allahnya dulu yang berkuasa atas hidup dan badan ini, maka terenggutlah, terjajalah oleh hawa nafsu kita sendiri ketika datang detik-detik akil balik tiba. Maka kesuciannya tercoreng, kesuciannya terkotori akan hadirnya pengakuan diri manusia kita selama ini. Inilah yang dimaksud kenapa umat muslimin, mukminin bila ingin mensucikan badannya, maka diwajibkan berzakat fitrah, zakat kesucian. Apa maknanya di sisi hakikatnya? Makna zakat fitrah di sisi hakikatnya adalah kita persembahkan kembali kesucian ini kepada Allah. Maksudnya apa? Hidup ini bukan hidupnya manusia, maka persembahkanlah bahwa hidup ini Allah. Badan ini bukan badan manusianya. Persembahkan lagi kepada Allah bahwa badan inilah ciptaan Allah. Bahwa badan inilah sebagai bukti bahwa Allah, bahwa hidup itu wujud. Bahwa hidup itu sang pencipta badan. Jangan aku akui badan ini milik badan manusianya. Inilah yang dimaksud zakat fitrah di sisi hakikatnya. Maksudnya dizakatkan, dipersembahkan kembali, diabdikan kembali seluruh apa-apa yang kita cintai selama ini. Hidup sudah kita cintai sebagai hidup manusia kita. Badan sudah kita amat cintai sebagai badan milik manusia kita. Ini loh yang dipersembahkan lagi, dizakatkan kembali, diabdikan kembali kepada sang pemiliknya. Siapakah? Allah. Jadi pasrahkan kembali hidup dan badan ini kepada pemiliknya. Di dalam laku hening, laku bertapa, laku kholwat, laku zuhud di dalam hati kita. Inilah yang dimaksud zakat fitrah daripada sudut pandang hakikatnya, mengembalikan keakuan dirinya, mengembalikan hidup ini menjadi hidupnya Allah kembali, mengembalikan kembali bahwa badan ini sudah bukan milik manusianya lagi, karena badan inilah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Maka itulah jangan diakui apa-apa yang bukan milik kita. Inilah yang dimaksud zakat fitrah dari sudut pandang hakikatnya. Jadi manusia kemana? Manusia sudah kembali kepada asalnya, kegoibannya, ketiadaannya, kematiannya. Karena
untuk bertemu kepada Allah, karena agar kita bisa berzakat fitrah kepada Allah, mensucikan hidup dan badan ini kembali kepada milik Allah, maka manusianya wajib mati dulu. Kalau manusia belum mati, kalau manusia masih merasa bahwa hidup dan badan ini manusianya, maka selamanya tak akan pernah mencapai kesucian. Maka tak akan pernah manusia itu bisa bersahadat, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, dan bisa haji. Maka dari itu, abdikan kembali apapun yang paling kita cintai. Pertama, hidup. Hidup inilah yang sangat amat kita cintai selama ini, hidup manusianya. Karena selama ini kita kira bahwa hidup ini hidupnya manusia. Karena selama ini badan ini kita kira bahwa badan ini badan manusianya. Maka dari itu Allah perintah untuk mengembalikan amanah-amanah itu lagi kepada Allah. Saat ini ataupun nanti sama saja. Akan tetapi bedanya, bila saat ini kita berzakat kepada Allah selagi kita masih hidup di dunia ini, maka selamatlah jalan hati kita kepada Allah. Jadi seluruh ibadah sholat di dalamnya maka sampai kepada alam lillahi ta'ala. Bila hidup dan badan ini sudah kita sucikan sekarang. Maksud kita sucikan adalah kita persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, badan ini ciptaan Allah, sholat ini Allah yang mempergerakkan, puasa ini Allah yang mempergerakkan, zakat secara syariat ini Allah yang mempergerakkan. Seluruhnya hanya af'al Allah yang ada di dalamnya. Inilah makna yang dikatakan amal yang soleh, amal yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah menolak amal-amalnya sendiri? Jadi Allah itu menolak amal-amal yang selain dari dirinya. Bagaimana maksudnya? Allah menolak amal-amal manusia yang mana di dalam hati manusia itu tidak bertuhankan kepada Allah. Di dalam hati manusia itu merasa bahwa hidup ini hidup manusianya. Di hati manusia merasa bahwa badan ini badan manusianya. Di hati manusia merasa bahwa kuasa ini kuasa manusianya. Di dalam hati manusia merasa bahwa sholat ini dan ibadah ini sholat dan ibadah manusianya. Di dalam hati prakteknya linafsi, milikku hamba sebagai penguasanya. Maka amal-amal manusia yang seperti inilah, manusia-manusia yang hatinya masih mensekutukan Allah inilah, amal-amalnya semuanya ditolak oleh Allah. Yakni semua amal ibadah dan sholatnya akan dimakan oleh dirinya sendiri, akan dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Merasa memiliki ibadah itu, ya dibakar sendiri di dalam anarnya hawa nafsu. Sehingga di sisi Allah tidak pernah beribadah sekalipun, karena di dalam hati hambanya Allahnya ditiadakan, Allahnya digoibkan, Allahnya tidak dinyatakan di hati sebagai Tuhan yang menguasai diri kita selama ini. Yang ada di hati, yang wujud di hati sebagai Tuhan adalah diri kita sendiri yang merasa bisa menghidupi dan mendalangi wayang-wayang atau badan-badan ini.
Jadi selama ini kita tidak merasa bahwa diri kita lah yang menyerupai Allah, yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini. Tapi kita tidak terasa, tapi kita tidak sadar. Kita sudah merampas sifat-sifatnya Allah. Kita sudah merampas kuasanya Allah. Kita sudah merampas wujudullah. Kita sudah merampas hidupnya Allah. Kita sudah merampas ilmunya Allah. Kita sudah merampas penglihatannya Allah. Kita sudah merampas pendengarannya Allah. Kita sudah merampas kalam-kalam Allah. Dan kita merampas apa yang dipergerakkan oleh Allah kepada seluruh ciptaannya. Maka dari itulah bertaubatlah kepada Allah lewat zakat fitrah. Zakat fitrah, kembalikan kesucian-kesucian itu kepada Allah yang maha suci. Sucikanlah bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Sucikan kembali bahwa hidup ini Allah. Sucikanlah badan ini kembali, fitrahkanlah badan ini kembali, persembahkanlah badan ini kembali, bahwa badan ini bukan badan milik manusianya. Badan ini milik Allah sebagai penciptanya. Inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita nyatakan di dalam hati kita lewat latih zuhud hening atau khalwat di dalam hati kita. Hati kita inilah yang dimaksud Rasulullah adalah gua khiroknya. Seluruh manusia ada di hati. Tergantung hatinya. Allah hanya memandang hati, bukan memandang lakunya dohir. Tergantung hati manusianya di dalam gua khirok manusianya. Bertemu Tuhannya atau bertemu dengan diri dan dunia. Bila di dalam gua khirok, di dalam hatinya yang wujud, yang nyata, yang hidup diri manusianya, maka selamanya manusia itu tidak akan bisa pernah menyembah Allah kecuali hidup di dalam kekufuran. Meskipun kelihatannya badan-badan itu beribadah, meskipun sepertinya seolah-olah badan itu menyembah kepada Allah, seolah-olah saja gambarnya badan saja, akan tetapi hatinya masih ingkar kepada penciptanya. Hatinya masih belum rela dan ridho mempersembahkan kembali kesucian hidup dan kesucian badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Inilah yang dimaksud zakat fitrah, zakat pensucian. Kembalikan hidup dan badan ini suci kembali seperti layaknya bayi dulu. Inilah yang dimaksud rukun iman. Rukun imannya hamba Allah, rukun imannya Abdullah. Sedangkan rukun-rukun iman yang ada di syariat itu masih lambang-lambang saja, belum menyentuh yang sesungguhnya, belum menyentuh yang hakikatnya. Maka dari itu janganlah berhenti pada syariat-syariat saja. Lanjutkan perjalanan kita semua menuju torekohnya, menuju hakikatnya, dan sampailah kita semua kepada ma'rifatnya. Dengan kita melakukan zakat fitrah secara hakikatnya, maka masuklah kita sudah melintasi alam musyahadah. Maksudnya disitulah tempatnya syahadat, disitulah tempatnya sholat, disitulah tempatnya zakat, disitulah tempatnya berpuasa, disitulah tempatnya haji yang suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi haji maknanya adalah
hati tidak syirik kepada Allah, hati tidak mensekutukan Allah dengan diri kita, hati tidak mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri kita, hati tidak mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup kita. Inilah yang dimaksud kesucian kembali seperti kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jika kita sudah melaksanakan yang sedemikian ini, maka kembalilah kita ke alam fitrah. Idul Fitri, alam kemenangan di sisi yang maha suci. Jadi perjalanan manusia dari bayi kembali menjadi bayi, dari suci kembali menjadi suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami, Kang Mas. Semoga kita semua dapat bimbingan dan ridho dari Allah agar hati kita bisa menerima apa yang sudah dipaparkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kang Mas. Syukur Alhamdulillah. Yang saya masih tercari-cari sekarang ni, nak jadikan hati itu Allah. Nak hilangkan rasa jasad tu aku tu. Bila Kang Mas ada masa, Kang Mas beri kefahaman pada saya lagi ya, insyaAllah. Inggih, sama-sama Kang Mas. Salam kenal juga dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas. Kang Mas di Indonesia di mana ya? InsyaAllah boleh dikatakan hari-hari saya tengok dan perhatikan serta dengar radio Kang Mas. Setiap ada yang baru saya mesti dengar. InsyaAllah